Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pandangan Syekh Ahmad Al-Maliki kemudian menyangkut adanya isbat pengakuan afirmasi terhadap kesohihan nasab Alawi ini banyak ditentang oleh para kiai-kiai di Indonesia, terutama dari kelompok yang sepahaman dengan paradigma pemikiran keilmuan Kiai Haji Imaduddin. Ini ada sebuah forum di mana melakukan sebuah podcast berdua, yaitu Kiai Haji Nur Ihya bersama dari Lorah dari Madura. Lorah ini diundang di salah satu channel beliau, Kiai Haji Nur Ihya, membahas pandangan dari Syekh Ahmad Al-Maliki yang memberikan afirmasi pengisbatan kepada nasab Alawi benar menjadi bagian dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pandangan dua kiai ini, beliau membedakan pendapat dengan pendapat yang didasarkan kepada dalil. Karena sampai hari ini sebagaimana juga Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwa Syekh Ahmad Al-Maliki ketika memberikan isbat kepada nasab Alawi, di sana tidak ditemukan dalil-dalil yang otoritatif yang bisa dikunyah oleh para penentang nasab di Indonesia, termasuk oleh timnya Kiai Haji Imaduddin. Nah, termasuk dari Lorah Madura ini dan Kiai Haji Nur Ihya belum cukup untuk menemukan bangunan argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Maliki. Walaupun tentu saja ini adalah ranah daripada ahlinya untuk membicarakan sekaligus juga menganalisis pandangan yang disampaikan oleh ulama Timur Tengah ini. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, poin apa aja dan seperti apa analisis dari Lorah yang dari Madura ini dengan Kiai Haji Nur Ihya tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ahmad Al-Maliki tentang kebenaran nasab Alawi, mari kita simak langsung videonya berikut ini. Apalagi hanya sebatas pernyataan. Jadi saya juga sudah 3 hari ini Kiai, banyak yang japri kepada saya, baik dari Jember, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, memang bertanya tentang sikap saya dan tanggapan fatwa Multaqo Brebes itu yang di framing. Ini orang yang agak sadar Kiai, menganggap di framing. Yang tidak sadar ya menganggap ini penetapan. Ada yang setengah sadar, setengah enggak, menganggap ini ikror. Terus saya jawab satu persatu, alhamdulillah. Banyak yang ya terima kasih, biar saya punya pedoman dan pegangan apa itu fatwa yang di Brebes itu, seperti apa bentuknya dan bagaimana cara kita menyikapinya, begitu. Jadi itu kan hanya merupakan fatwa. Nah, setiap ilmu itu dengan konsepnya dan metodenya dan istilah dan kawaidnya. Misalnya sekarang ilmu hadis itu ilmu yang mustakillah, yang berdiri sendiri dengan kaidah dan istilah-istilahnya. Dan juga ilmu fikih seperti itu, dengan kaidah-kaidah dan istilah-istilahnya yang berdiri sendiri. Nah, nasab juga, walaupun nasab ini tumbuh dari sejarah, maka ilmu nasab ini berdiri sendiri dengan kaidah dan istilah-istilahnya. Nah, sekarang kalau fatwa digunakan untuk menjadi metode isbat nasab itu ya jelas tertolak. Tidak bisa, karena metode isbat nasab sudah ditentukan dan disepakati oleh para pakar-pakar nasab dan ulama-ulamanya. Metode nasab yang seperti tercatat dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, terus Al-Kafi Al-Muntahu fi Ilmil Nasab, terus Muqaddimah dan Usul, itu semuanya walaupun kadang-kadang beda bahasa, beda narasi, tapi metodenya itu tidak jauh beda di antara satu dengan yang lainnya itu Kiai. Nah, saya jelaskan kepada para kiai atau para gus yang langsung japri saya menanyakan tentang sikap dan tanggapan fatwa Multaqo Brebes itu. Jadi saya sebelum menyampaikan apa penjelasan saya bilang kepada beliau As-Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki itu adalah guru saya.
Jadi alal ain waros katanya orang Arab. Iya. Sam'an wa ta'atan, hormat dan takdim ya, kepada beliau. Sama ini halnya dengan Imam Syafi'i. Ketika beliau hendak mendirikan madhab, Imam Syafi'i setiap ditanya bagaimana tentang madhabnya Imam Malik, amma Malik fahu syaihi. Imam Malik itu adalah guru saya. Nah, tapi walakin li ijtihad walahu ijtihad. Nah, jadi bagi saya adalah ijtihad saya dan bagi beliau adalah ijtihad beliau. Nah, amma usul syar inda imamuna Malik, jadi usul pondasi syariat bagi Imam Malik imma ya'khud bil Qur'an katanya Imam Syafi'i, wa imma ya'khud bil ahadits wa yatrukul Quran, wa imma yatrukul ahadits wa ya'khud bil Quran, wa imma yatruk keduanya dan mengambil dengan aqwalus sahabat. Kadang-kadang semuanya itu ditinggal, mengambil dengan adat ahli Madinah. Nah, ini katanya Imam Syafi'i. Itulah pedoman bermadhab Imam Malik. Adapun Imam Malik ya syaihi, tetap beliau takzim dan hormat tinggi. Nah, amma syar'u indi fahuwa arba'. Adapun syariat bagiku katanya Imam Syafi'i itu adalah 4. Alkitab yaitu Al-Quran, wal ahadits yaitu sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ditemukan di Al-Quran, ya hadis. Tidak ditemukan di kudanya, baru al-ijma. Nah, setelah tidak ditemukan di antara yang 3, baru al-qiyas, ya bitartib. Nah, di situ. Jadi adapun tentang fatwa ini, yang pertama beliau tetap guru dan saya takzim dan hormat kepada beliau. Nah, sekarang kembali kepada fatwa. Nah, sekarang fatwa itu ya tetap fatwa, ya. Terus kalau itu mau dijadikan isbat, ya tidak bisa. Tidak bisa. Karena di dalam isbat nasab sudah ada kaidahnya dan metodenya. Dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Misalnya metode suhra wal istifadah, ya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Terus misalnya metode kitab sezaman, ya kriteria penjelasan dan catatan itu yang harus dipenuhi seperti apa. Terus bahkan kemarin ya di video terbaru saya kemarin, karena saya mengutip tentang cerita atau klarifikasi dari Gus Fakih, KRT Fakih, yang mendatangi Syed Anas Al-Qutbi Al-Hasani Madinah, Nakib Madinah. Dan karena sebelumnya itu di framing bahwa Syed Anas Al-Qutbi itu mengakui di dalam kitab Al-Usul itu. Iya, mengakui dan isbat nasab Ba'alawi. Iya. Ternyata setelah Gus Fakih sowan dan mengklarifikasi, ternyata katanya hanya sebatas menulis saja, berdasarkan apa yang beliau dengar dan ia ketahui, tanpa menyertakan referensinya berdasarkan kitab ini itu gitu. Nah, di fatwa beliau Said Ahmad itu juga beliau menulis fatwa itu hanya berdasarkan apa yang beliau lihat dan beliau ketahui, bahwa ayahanda beliau yaitu merupakan guru saya, rahmatullah alaih wa alaih wa lahul fatihah. Amin. Jadi menurut apa yang beliau ketahui dan beliau lihat dan beliau saksikan, bahwa hubungan baik antara ayahanda beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan para habaib. Mertuanya itu habaib. Mertuanya bahkan istri, ya kan? Berarti istri beliau Habibah, putranya. Kalau cuma mau menilai itu, Kiai, mertua beliau juga ada yang dari Madura tuh. Oh, dari Madura juga. Subhanallah. Istri beliau Madura. Pamekasan juga. Pamekasan malah. Kan dulu malah juga saya sampaikan, kalau memang ikatan keluarga itu menjadi isbat nasab, maka orang Madura menjadi duria semua. Saya menjadi duria. Jadi itu hanya berdasarkan apa yang beliau saksikan, dan saya juga melihat fatwa itu, saya melihat sampai selesai. Ya. Nah, di situ ada wata-wata siruhum katanya, dan
telah tawatur menjadi tawatir tentang sejarah-sejarahnya, ya sejarah-sejarahnya menyambung terus. Nah, itu kan pendapat beliau. Nah, referensinya juga tidak Akurat disertakan. Ya, sama seperti kasusnya Sayyid Anas Al-Qutbi. Itu hanya beliau hanya menulis apa yang beliau ketahui tanpa sumber referensi. Seperti itu, Kiai. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat luar biasa. Para pemirsa semua, baik yang mukibin atau yang sudah menyadari ya, yang berada dengan kita di belakang bareng-bareng bersama dengan kita. Penjelasan beliau luar biasa. Beliau tidak kenal takut kualat atau tidak punya berkat ya dari keilmuannya. Gus Aziz Jazuli itu ya dari Dalwa ya. Tapi Dalwa Habib beliau tidak pro. Lah karena kembali kepada hakikat sanad ilmu itu, kalau kita runut sampai ke atas itu nggak ada yang milik kita. Tuh. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Wah, harta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Tahta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Ilmu itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Jadi kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya sekedar titipan saja. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya lillahi rabbil alamin semua. Tidak ada yang tersisa, kita semua ini milik Allah Ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada keyakinan klasik ya, seperti yang tercantum dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ya. Misalkan wa irsyadu ustadin, neka untuk barokai guru, barokai ilmu, itu guru yang kurang wawasannya. Itu dulu ya ini. Kalau sekarang beda. Karena ilmu itu bukan milik kita, milik kiai, milik ulama, bukan, tetapi milik Allah Ta'ala. Kita hanya sekedar menyampaikan. Jadi tidak ada kata-kata Yai Ja'far ini gak dapat barokah ilmu dari gurunya, ya enggak. Justru malah mendapatkan keberkahan yang lebih karena memiliki ijtihad sendiri, lebih alim muridnya daripada gurunya, dan gurunya malah akan bahagia. Betul. Berhasil. Begini guys, sebenarnya pengikat itu justru bukan dulu, sekarang ini. Makanya kan kemarin itu saya meneliti ya, asobiyah kepada guru, fanatisme kepada guru itu. Saya 10 tahun di Mekah. Saya melihat putra-putra gurunya Syekh Muhammad itu, seperti Syekh Abdullah Dardum, Syekh Abdullah Al-Lahji, yang saya ketahui. Kalau yang Syekh Muhammad Nursep saya nggak tahu putra-putranya, saya karena nggak pernah lihat. Kalau Syekh Abdullah Dardum itu dikenal sebagai ulama nahu paling hebat di Mekah. Bahkan siapapun yang belajar nahu kepada beliau yuftah, pasti akan pintar belajar nahu seperti itu. Terus Syekh Al-Haji juga itu dari Yaman. Jadi di Mekah itu tidak pernah ada pengikat yang gimana ya, seperti yang di sini. Oh, ini nanya gurumu, ini harus turun, ini nggak ada. Punya kebebasan berpikir, gitu. Berpikir. Bahkan putra-putranya Syekh Abdullah Dardum itu ketika mendatangi dalamnya beliau, ya beliau biasa-biasa saja. Nah, di sini saya berpikir, ini kok nggak seperti yang di Indonesia ya. Kalau Indonesia, kalau putranya guru entah alim atau tidak alim atau harus turun, harus tunduk, harus cium tangan, berangkang. Iya. Nah, saya berpikir akhirnya, oh kalau di Mekah itu berarti yang mulia itu ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ini di Mekah yang dipertahankan. Jadi anaknya siapapun yang tidak alim ya jadi orang biasa. Beda kalau di sini. Ini yang pertama, Kiai. Terus yang kedua tentang taklim atau takzim, menghormati anaknya guru seperti yang jenengan sampaikan tadi di taklim muta'alim. Nah, atau yang sekarang sudah terjadi di Nusantara ini, bahwa seorang santri ini harus patuh kepada gurunya. Apapun yang terjadi, wajib patuh, dan seolah-olah kalau beda pendapat pasti katanya tidak dapat berkah. Kualat. Iya, kualat, tidak dapat ilmu yang manfaat. Nah, saya kaji dulu tentang Imam Syafi'i yang digeruduk oleh teman-temannya karena membedai Imam Malik. Jadi
ketika Imam Syafi'i didatangi, ala rislika ya Syafi'i katanya. Jadi tenang kamu ini, jangan terlalu apa ya vokal ya, terlalu menonjol sehingga kamu melebihi gurunya. Katanya Imam, ada seseorang di antaranya itu, engkau telah sesat wahai Syafi'i. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Ini sudah ada dari sejak dulu. Ternyata ini. Katanya Imam Syafi'i dijawab dengan tenang. Dan antum mudil. Bahkan kalian yang menyesatkan, dan yang sesat kalian semua. Karena kalian semua fanatik buta terhadap Imam Malik. Dari mana saya berfanatik buta kepada Imam Malik? Kan kalian semua yang berbicara, inna fil maghrib qolan siya li Malik yashrabu bihan nas. Jadi di Maroko itu ada sebuah aliran ilmu untuk Imam Malik yang manusia semua meminum dari situ. Berlebihan lah ini. Berlebihan. Bulu kan. Bulu fitin. Katanya Imam Syafi'i. Terus akhirnya ada yang juga menentang Imam Syafi'i. Anda lah yang sesat, katanya Imam Syafi'i. Anta ja'alal ilma ala masyrubin wahid. Subhanallah. Kalian semua menjadikan sumber ilmu ini bersumber dari satu sumber yang sama. Luar biasa. Di sini kalau memang kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti orang-orang yang fanatik itu, maka kekayaan ilmu yang ada di bumi ini akan menjadi mengerucut kepada satu sumber dan tidak akan pernah berkembang. Iya, di situ kayak jumut namanya. Jumut. Terus ya, subhanallah. Saya suka lulusan Mekah, lulusan Madinah daripada lulusan Yaman Tarim, itu saya lebih suka deh. Ini loh wawasannya. Kalau Tarim beda ya, harus mendahulukan adab, itu sufinya dulu didahulukan, akalnya diletakkan di bawah. Nah ini yang saya tidak suka. Lulusan Dar Al Mustafa Tarim 112an kemana sudah pesan ya, jangan menjadi agen-agen khurafat di negeri ini, ajur ke Indonesia. Ya kalau ke jenengan ini ada 10 orang saja, wah cukup mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah umat Islam bisa 2-3 langkah lebih maju daripada sebelumnya. Apalagi tokoh-tokoh seperti panjenengan ini dibutuhkan oleh Nahdiyat di Madura, di Indonesia umumnya. Ini sering juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, al-ilmu nurun yakdifullahu ala qalbi ibadihi man sya'. Ilmu itu adalah cahaya ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di hati setiap hambanya ya, kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak saya, bukan kehendak guru saya, bukan kehendak murid saya. Tapi di sini karena kita hidup di darul asbab, waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Nah, di sini sebab-sebab ini yang mengantarkan. Tapi yang berkehendak itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya menggerakkan, misalnya saya harus mondok ke Mekah, dan guru saya harus menerima saya, kan itu semua ya. Jadi benar, ilmu itu adalah minnah langsung, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada orang yang berhak untuk apa ya bahasanya, kalau bahasa Indonesianya itu nggak boleh, kamu belajar sama saya jadi kamu harus tunduk sama saya, nggak ada seperti itu. Ya, matur suwun sangat. Ini hampir sama seperti kasus-kasus yang terjadi ya, baik di Indonesia ataupun di luar sana, luar Indonesia ya. Perbedaan pendapat antara guru dan murid itu sudah biasa sebenarnya. Kalau di Indonesia ini ada satu pondok pesantren modern Gontor itu, bahkan justru ketika lulus dari Gontor itu harus mengembangkan, walaupun beda dari alma mater yang telah diterapkan di sana. Pintu ijtihad itu tidak akan pernah tertutup, karena kita nanti lulusan Gontor itu akan menghadapi problematika zaman yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pesantren modern harusnya ditiru oleh pesantren-pesantren salaf yang lain. Jangan terlalu mengengkang, mengungkung pemikiran santri lulusannya yang di bawah alma maternya. Karena kita hidup sekarang beda dengan
waktu dulu kita. Jadi nanti sini gak barokah, sini gak barokah lah, itu akhirnya orang takut itu loh, takut untuk berpikir. Nanti akalnya buntu, jumut itu tadi kaku, terus akhirnya keras membatu. Nggak berkembang. Iya. Jadi saya ya memang takjub kepada Bahsul Masail yang diadakan di Lirboyo, santri-santri. Secara usulnya itu, pertanyaannya itu pokoknya hebat-hebat lah. Saya sering lihat Bahsul Masail Situgiri, Bahsul Masail Lirboyo. Tapi kemana mereka santri-santri yang hebat itu yang bertanya di saat Bahsul Masail itu setelah pulang? Kok nggak jadi apa-apa lah. Di sini bedanya Indonesia dengan Timur Tengah. Kalau lulusan Timur Tengah, mereka itu lebih enjoy menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dapat di Mekah, enjoy menyampaikannya karena tidak ada kekangan dari guru, tidak ada batasan-batasan. Sebenarnya ya, kalau saya lihat santri-santri itu banyak yang potensial untuk mengembangkan dakwahnya, pengetahuannya, tapi setelah pulang pondok ya karena terkekang, katanya jenengan tadi, dikangkang, dikongkong, pokoknya ya akhirnya santri-santri tetap takut, mau berkarya takut, mau menyampaikan dakwahnya takut. Jangan begitu. Beda politik aja langsung, nggak mau beda cuma guru, kewalat, nggak dapat berkah. Ya akhirnya santri-santri itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah sepertinya mungkin saya juga meneliti, Kiai, Indonesia ini memang yang mengislamkan Indonesia itu adalah Wali Songo. Tapi setelah Belanda karena Utsman bin Yahya yang kiai-kiai yang cari aman atau mengamankan saudara-saudaranya itu ikut Utsman bin Yahya. Nah di sini ada transisi budaya, baik budaya ngaji dan mengajar. Di sini dirubah. Akhirnya terkontaminasilah kita semua dengan metode dakwah dan belajar mengajar mereka. Tadi menarik kata jenengan, kalau di Yaman itu lebih dikedepankan sufinya daripada ilmunya. Iya, padahal sufi itu semestinya cabang daripada ilmu. Iya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, "Thariquna hadza mustamaddun minal Qur'ani was sunnah." Iya. Jadi jalan kita ini sufi ini ya diambil dari Al-Quran dan Hadis. Nah di sini dibalik menjadi pikir balik akhirnya. Sufinya yang dikedepankan ya akhirnya khurafat dikira karomah. Yang akhirnya disalahpahami saudara-saudara kita yang di sini ya. Adab di atas ilmu. Kalau menurut saya ya nggak begitu ya. Dua-duanya kan gitu. Jangan hanya adab di atas ilmu lalu orang menanggalkan akal sehatnya, menggunakan adabnya, sujud di bawah kakinya Habib lah. Ini keliru. Ini fatwa yang menyesatkan lah istilahnya. Fatwa-fatwa untuk kepentingan mereka. Itu fatwa cungkir balik. Cungkir balik, dibolak-balik itu ya. Bagaimana kita tahu adab kalau kita tidak tahu punya ilmu? Nggak mungkin lah kita beradab kalau kita nggak tahu ilmu. Ini sama juga di Madura, Kiai. Ada orang Madura, orang sepuh-sepuh ya. Tak usah ngaji, kor tahu toju itu bahasa Madura. Jadi nggak usah belajar ngaji, nggak usah munduk. Yang penting tahu duduk. Yang penting tahu duduk gitu. Kalian tahu duduk itu kalau tidak ngaji, kalau tidak belajar ya tidak mungkin tahu duduk. Nah, harus diartikan lebih luas. Tahu duduk itu seperti apa? Kalian itu tidak akan bisa duduk dan tahu duduk itu kalau kalian tidak ngaji. Misalnya sekarang disuruh duduk di musola, kalau tidak punya ilmu, kalian nggak bisa duduk, paling lari takut karena takut disuruh doa, suruh baca. Kalau nggak tahu kan lari ya, takut. Nah ini loh yang harus kita ketahui. Kalian nggak bisa duduk di masjid atau di panggung kalau kalian tidak punya ilmu. Nah, ini yang perlu kita cerna. Nah, jadi benar ini fatwa cukir baliknya namanya ya. Sama seperti adab katanya lebih utama daripada ilmu. Itu cungkir balik. Ilmu dulu baru kalian tahu adab. Ilmu dulu baru kalian tahu duduk. Seperti itu kan. Istilah kalimal muta'alim kan jelas wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kan istilah yang sudah sering kita dengar ya ini. Adab itu kan amal ya. Tanpa ilmu ya tertolak. Adab seperti apa? Akhirnya dijungkir balikan, diarahkan adab itu ya
mencium kaset bekas Habib, bekas Kiai, terlalu berlebihan dulu terhadap Kiai, itu juga bagian daripada membolak-balikkan pemahaman, jungkir balikkan ilmu. Ya, antara ilmu dan adab ini dibentur-benturkan, padahal seharusnya seiring sejalan, bareng-bareng gitu loh. Gitu. Jadi ilmu dulu baru adab, atau kalau memang supaya sempurna ya dua-dua berjalan kan gitu. Seiring sejalan gitu. Terima kasih Yai, penjelasan yang sangat luar biasa. Saya senang kalau ulama-ulama Madura seperti jenengan itu senang saya. Karena selama ini saya di Madura itu tidak seperti jenengan ya. Jadi ulama-ulama di sana itu pokoknya wis apa cari kiai lah. Wis warga neraka nunut kiai dah noro ah. Jadi wis apa cari kiai. Nggih, karena ya belajarnya di Madura, ya belajar lokal, akhirnya ya terdoktrin oleh takdim wajib harus kepada kiai, kalau tidak akan kewalat. Nah, ini yang sering disampaikan oleh kiai-kiai itu, engku batu syekh la taubatalahu. Nah, itu ngeri, ini menentang Al-Quran. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Iya. Kok batu syekh La taubatalah. Wah, luar biasa. Bisa buat dalil sendiri ya. Mungkin hadis baru itu. Bukan. Pokoknya kalau saya ya ketemu dengan dakwah yang menyampaikan itu setelah turun dari panggung atau dari mimbar, saya sampaikan itu bukan hadis. Iya, itu penyampaian ulama yang berlebihan. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Leres ya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengampuni. Dua cuma yang tidak diampuni, syirik, iya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jangan disampaikan lagi. Kalau memang ukubatus syekh la taubatalahu ini ya mending nggak mondok, nggak usah. Iya, soalnya kita manusia, mahalul hotowenis ya. Kalau nanti dimarin sama gurunya itu divonis tidak ada tobat, ya sama kita menjerumuskan anak kita yang diantarkan ke pondok, ya terjerumus dalam jurang kekafiran. Karena anak kita ya manusia pasti salah. Kalau memang salah kepada guru itu ya tidak ada tobatnya, ya naudzubillah. Situ luar biasa. Jadi kadang ya orang yang belum mengerti tradisi Madura, kiai-kiainya, ulama-ulamanya itu dikira berangasan, terus blateran. Enggak, kiai Madura asli kayak begini-begini itu aslinya. Jadi santri-santri, kiai-kiai yang asli, yang wawasannya luas, itu ya seperti beliaunya ini gitu loh. Saya dan keluarga di Madura itu juga begitu. Demokratis itu ya saling menghormati tetap ya, bukan wah itu dugal kurang ajar, nggak ditata krama, enggak, kita tetap saling menghormati. Gitu, tetap, tapi tidak berlebihan gitu loh. Sampai taklid buta, yaitu tadi terus kualat berani sama guru, sama kiai itu. Mestinya kan begini kayak al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris Nabi, atau cara mudahnya ya penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ini harus mengaplikasikan dakwah, penyampaian, amalia baginda Nabi, walau tidak harus 50% lah, jangan bermimpi 90%. Walaupun tidak 50%, nah hanya 20% atau 30%, ya harus mencontoh amalia dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengkaji baginda Nabi, inilah dua ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada tiga nih. Azizun 'alaihi ma anittum. Kepedulian yang sangat tinggi atas kesengsaraan kita semua. Harisun 'alaikum, rasa ingin yang sangat kuat untuk menyelamatkan kita semua. Bil mu'minina raufur rahim. Tiga ini terhadap orang mukmin sangat penyayang. Jadi kalau kiai tidak bisa mencerminkan tiga sifat baginda yang disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat ini, bagaimana kita mengaku atau mengeklaim pewaris Nabi? Tidak azizun alaihi ma anittum, tidak harisun alaikum, tidak raufur rahim. Jadi kalau di Mekah itu ya, banyak, kemarin ada yang nanya kepada saya,
santrinya Syed Muhammad itu kok nggak ada yang kawalan? Ya karena Syed Muhammad itu mencontoh Nabi. Syed Muhammad itu walaupun ada santrinya yang agak beler nakal, beliau itu justru menyayangi dia. Bahkan kadang-kadang yang beler-beler itu didoakan terus sama beliau. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Kadang-kadang yang dekat itu yang tidak didoakan malahnya. Nah, ini raja di rahasia umum lah di santri-santri Asofa itu. Kadang yang terkenal dekat sekali, pulangnya itu kadang-kadang banyak musibah. Malah ya. Yang benar-benar yang nakal-nakal kadang-kadang yang hanya supir. Ini pondoknya besar gitu. Barokahnya. Ya mungkin ini karena sudah mendapatkan keistimewaan di sana menjadi santri terdekat. Yang ini yang benar-benar ini karena jauh ya sering didoakan. Ini yang sukses justru. Ini kemarin juga ada teman saya dari Mojokerto. Iya, Abu Hanifah sudah tua beliau ini anu Ci saya temanmu itu sing akrab kerawakmu. Iya siapa ya? Itu sekarang lagi gagal ginjalan. Ya insyaallah tak doakan ya. Saya nanti kalau ada waktu saya sowan ke sana. Ini kok iya Ci. Iki sing arek-arek sing deket-deket kalau Abu ya iku pulang biasa dapat musibah ini penyakit. Saya ini nyopir loh. Luar biasa, karomah ya. Iya, saya ini nyopir di sana, saya jarang ngaji. Saya nggak ikut ngaji, saya kadang-kadang ya nggak pernah belajar 1 bulan. Alhamdulillah pondok saya jalan. Ya alhamdulillah punya mobil ini. Aduh ya Allah ya. Iya saya baru ingat lagi ini. Ya, ini mitos ya. Tapi mitos hikmah insyaallah. Tapi bisa ilmiah ya. Iya, tetap bisa diilmiahkan itu. Alhamdulillah, subhanallah. Pengalaman maunah yang luar biasa. Ya, sudah kita dengar secara gamblang panjang lebar dari beliaunya, pengalaman beliau yang tidak mau hanya taklid buta walaupun dari putra dari gurunya sendiri dan bahkan gurunya sendiri. Bukan berarti melawan atau berani, bukan. Justru malah mengembangkan ilmu yang didapatkan itu loh. Kalau hanya sekedar copy paste saja dengan berarti nggak berkembang namanya. Kemarin ada yang memframing kayak berarti kalau Anda katanya masih ngotot menganggap nasab Ba'alawi itu bohong, palsu, tidak nyambung kepada baginda Nabi, berarti Anda itu secara tidak langsung membohongkan guru Anda. Siapa bilang? Itulah asumsi. Itu kan asumsi kamu. Itu asumsi kamu. Soal ijtihad kita luas loh. Kalau dibahas sendiri nggak cukup waktunya gitu kan. Paling-paling ya sama seperti kasus yang di Al-Usulnya Sayyid Anas Al-Qutbi ya. Saya juga menemukan kitab Al-Musyajjar Al-Mubassat ya, yang ditahqiq, diteliti ulang oleh Naqobatul Ashraf Mesir itu ya sama. Mengisbat Ba'alawi, keturunannya Imam Ahmad Al-Muhajir sampai semuanya di dalam ini. Ternyata ya tidak, hanya sekedar menyebutkan. Para kiai semua jika kepingin lebih detail dalilnya buka Fatwa As-Subki ya. Terus kalau ingin mungkin suatu saat ini pernah kami bagikan kitab Al-Musyajjar Al-Mubassat ini untuk Durya Al-Hasan dan Husain semua. Ini bahkan diisbat sama Naqobatul Ashraf. Tapi setelah kami teliti ternyata nggak bener gitu loh. Sekalian misalkan Sayyid Ahmad, misalkan bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya saya telusuri kenapa Anda mengeluarkan fatwa seperti itu. Alasannya apa? Mutawatir, surah wal istifadhah. Oh, nggak cukup. Surah wal istifadhah itu fitul zaman sejak primer sampai sekunder. Sampai ketika itu, ini 2 tahun yang lalu Pak Yai, saya cari, ternyata ketemu ada keterangan tentang Amma Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar fa'aqibuhu min salasati banin wahum Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramallah wal Husain bin Sabur titik wakila wa abdul. Hati kil itu bukan isbat, itu hanya jarene gitu loh. Hati kila. Terus wa amma Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Al-Abah fa'aqibu min rajulin wahidin ismuhu Ali wa aqibu Ali hadza minal Husain Abul Qasim
wa Muhammad, wali Muhammad hadza al Hasan, walil Hasan Ahmad. Terus ternyata dalilnya dari mana? Waqala al muhaqqiqun min ahlil Yaman. Para pentahqiq kitab nasab dan sejarah dari Yaman, wa Hadramaut dan Hadramaut provinsi, kal Imam Ibnu Samurah, seperti Imam Ibnu Samurah nggak ada. Cuma klaim gini aja ya. Ini bagi orang yang nggak ngerti kitabnya. Lah kalau kita punya kitabnya ya nggak bisa kita taklid begitu saja. Mana Ibnu Samurah kitabnya? Tabaqat Fuqaha'il Yaman, buka. Oh nggak ada ternyata. Inilah kebiasaan sejak dulu kala. Teruskan semua ini saya tadi. Wal Imam Al-Janadi As-Suluk nggak ada. Itu Bani Khatidnya bin Abdullah, itu bukan Ba'alawi bin Abdullah, bukan, nggak ada. Ba'alawi itu nyantol di Khatid atau Jadid bin Ahmad, ada Wakila bin Abdullah. Jadi sudah As-Suluk gagal, Ibnu Tabaqat Fuqaha'il Yaman gagal, tapi dicantumkan seperti ini kebiasaan. Kebiasaannya. Jadi nanti kalau saya telusuri semua tetap corek semua. Karena kita punya kitabnya gitu loh. Jadi kalau para ulama semua berdasarkan isbat, kita ikuti aja ulama terdahulu nggak punya kitabnya. Saya nggak menyepelekan. Sekelas Buya Hamka, sekelas Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim nggak pernah memegang kitab Al-Jauharus Syafaf. Karena itu bukan kitab, itu manuskrip tulisan tangan, nggak bisa dirubah setiap saat. Lah, hanya mendengar namanya saja Buya Hamka itu. Kal Jawa. Kitabnya mana? Jadi kan harus tahu cara membedakan antara isbat, pengakuan, dan fatwa. Ya. Terus kalau untuk nasab agar kita tidak salah paham. Jadi banyak yang menyampaikan katanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat, terus Hasyim As'ari juga mengisbat. Kalau mengisbat itu seperti yang disampaikan oleh Naqib Madinah Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani, mengisbat itu yang pertama yang disampaikan kepada Gus Fakih, yang saya sampaikan kepada video terbaru itu ya, harus ada pengakuan dari keluarga besar. Iqrarul qabilah, itu metode Iqrarul qabilah. Nah, terus yang kedua, mengisbat itu harus berdasarkan pengakuan dari negara asal. Itu Ba'alawi ini kalau kita teliti di negara asalnya itu tidak jauh, karena di sini tidak ada yang tahu dia itu siapa, mereka itu siapa sebenarnya. Kemudian dengan bantuan Belanda langsung mendirikan Robitoh Alawiyah dengan maktabnya. Nah, di sini kalau kita berpikir ya tidak percaya. Kenapa kok nggak di Yaman, kok di sini orang Yaman, kok jauh-jauh harus mengaku di sini kan gini Kiai. Secara sederhananya begitu ya, itu sudah dipahami lah. Naqobatul Ashraf yang ada di Hadramaut itu mana? Naqobatul Ashraf Al-Hasyimin itu mana? Yang mengisbat nasab Ba'alawi nggak ada. Tapi di sini karena saking lugunya dan arus informasi plus materi kitab-kitab itu nggak mudah masuk ke sini dulunya ya. Jadi kiai-kiai kita itu terkungkung, tertutup. Pokok kitab As-Suluk pada zaman penjajahan Belanda sampai Indonesia nggak ada kitab-kitab besar itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Dulu mereka itu membatalkan Wali Songo kepada Abdul Malik Asmathon, karena dulu mohon maaf para Wali Songo dulu diasumsikan kan nyambung kepada Abdul Malik Asmathon. Nah, sudah sesuai dengan apa yang surat edaran Robitoh Alawiyah itu 11 Juni 2020 membatalkan dengan metode apa? Tidak terdata selama 600 tahun. Ya catatan kita bersama atau yang mendekati. Dan ini sekarang ketika harus berbalik kepada mereka, metode ini dibatalkan oleh mereka. Enggak, ini saya sering nyampaikan juga Pak Yai. Atmarkhon itu enggak ada. Ada dalam catatan kitab Fathur Rahimir Rahman, sekelas Al-Jauharus Syafaf Abdul Malik itu tiruan dari Abdul Malik, saudaranya Ali bin Muhammad bin Jadid yang hijrah dari Aden, diusir oleh Mas'ud bin Toktakin ke Hindi atau India. Jadi
nama Abdul Malik dari kalangan Ba'alawi itu langka ya, langka, plus nggak ada lah zaman itu gitu loh. Lalu tiba-tiba ada Abdul Malik Atmat Khan bin Alwi Amul Fakih ya, bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi dan seterusnya. Jelas aneh gitu loh, aneh. Oleh sebab itu supaya tidak aneh dan tidak ada pemberontakan gugatan, maka Bani Jadid dimusnahkan, punah abad 7 awal Hijriyah. Yang eksis adalah Ba'alawi versi Abdul Malik Atmat Khan ini. Ya, ini kan juga saya penelitian sejarah, Kiai. Nah, kenapa saya ya kembali ke pernyataan saya Maimun Lakodah. Nah, saya meneliti tumbangnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini sebenarnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi